Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis merupakan makhluk laknatullah yang akan menggoda manusia agar memilih jalan menuju neraka. Sejak baru lahir hingga manusia menuju ajal, tidak akan pernah lepas dari godaannya. Golongan ini tidak akan membiarkan Bani Adam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Banyak manusia berpikir, mengapa Allah tidak membinasakannya saja? Tapi Allah tentu tidak menciptakan makhluk ini tanpa fungsi. Pernah suatu ketika, Nabi Sulaiman memohon kepada Allah untuk menangkap iblis dan memenjarakannya. Nabi berharap ketiadaan iblis akan membuat manusia hidup lebih tentram dan damai tanpa dosa. Namun, apa yang terjadi setelahnya membuat Nabi Sulaiman kembali melepaskan makhluk tersebut. Sebenarnya kondisi apa yang dialami dunia tanpa iblis dan setan? Berikut ulasannya. Kisah ini dipetik dari buku Kisah-Kisah Allah karya Ahmad Mirkalabsate dan Kasim Mirkalabsate. Dalam sebuah riwayat diceritakan bagaimana Nabi Sulaiman memiliki kekuatan penuh menundukkan kalangan manusia, jin dan hewan. Bahkan setan-setan kala itu menjadi pekerjanya untuk membawa dan mengimpor batu-batuan, pasir serta bahan bangunan lain untuk membangun bangunan-bangunan yang megah. Namun meski dengan kekayaan dan kekuasaan tersebut, ternyata Nabi Sulaiman mencari makan dari rezeki yang diperolehnya dengan berjualan tas di pasar. Padahal, di dapur sang raja setiap hari selalu memasak 4.000 unta, 5.000 sapi, dan 6.000 kambing. Di dalam buku tersebut dituliskan sebuah riwayat saat Nabi Sulaiman memohon kepada Allah agar diperbolehkan memenjarakan iblis. Ya Allah, Engkau telah menundukkan padaku manusia, jin, binatang buas, burung-burung, dan para malaikat. Ya Allah, aku ingin menangkap dan memenjarakan iblis, merantai serta mengikatnya, sehingga manusia tidak berbuat dosa dan maksiat lagi. Namun, permintaan ini tidak serta-merta dikabulkan oleh Sang Pencipta. Allah Ta'ala kemudian mewahyukan kepada Nabi Sulaiman bahwa tidak ada baiknya jika iblis ditangkap atau dibinasakan. Wahai Sulaiman, tidak ada baiknya jika iblis ditangkap. Tapi Nabi Sulaiman tetap memohon, Ya Allah, keberadaan makhluk terkutuk ini tidak ada kebaikan di dalamnya. Allah berfirman, jika iblis ditangkap maka banyak pekerjaan manusia yang akan ditinggalkan. Nabi Sulaiman berkata, Ya Allah, aku ingin menangkap makhluk terkutuk ini selama beberapa hari saja. Kemudian Allah mengizinkan Nabi Sulaiman untuk menangkap iblis dan memenjarakannya. Keesokan harinya, Nabi Sulaiman mengutus pekerjanya untuk berjualan tas ke pasar. Namun sesampainya di pasar, ada hal yang tidak biasanya terjadi. Pasar tersebut kosong tanpa penghuni. Semua pedagang menutup dagangan mereka. Pekerjanya lalu memberitahukan hal itu kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman bertanya, apa yang telah terjadi? Pekerjanya menjawab, kami tidak tahu. Pada malam itu, Nabi Sulaiman tidak makan dan hanya minum air saja. Pada hari berikutnya, anak buah Nabi kembali ke pasar untuk berjualan tas. Namun hal yang sama kembali terjadi. Pasar kosong dan tidak berpenghuni. Ternyata setelah dicari tahu, manusia lebih banyak memilih menutup pasar. Mereka pergi ke masjid dan menuju kuburan untuk mengingat kematian, menangis dan meratap. Mereka sibuk mempersiapkan bekal menuju ke akhirat tanpa memperdulikan lagi keindahan duniawi. Hal ini tentu membuat sang nabi keheranan. Apa yang sedang terjadi, pikirnya. Nabi Sulaiman lalu bertanya kepada Allah perihal ini. Kenapa orang-orang tidak bekerja mencari nafkah? Lalu, Allah mewahyukan kepada Nabi Sulaiman, Wahai Sulaiman, engkau telah menangkap iblis itu, sehingga akibatnya manusia tidak bergairah bekerja mencari nafkah. Bukankah sebelumnya telah kukatakan kepadamu bahwa menangkap iblis tidak mendatangkan kebaikan? Mendengar jawaban Allah, Nabi Sulaiman kemudian memerintahkan untuk melepas iblis dan bala tentaranya setelah selama 3 hari dipenjara oleh pasukan Nabi Sulaiman. Dan benar saja, keesokan harinya pasar kembali ramai.
orang-orang kembali bersemangat bekerja mencari harta dunia untuk makan dan memenuhi kebutuhannya. Allah tidak pernah melarang kita untuk mengejar kenikmatan dunia, namun jangan sampai kesibukan dalam urusan dunia dan segala gemerlapnya membuat kita lupa untuk apa kita diciptakan. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.